Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan terus berikan dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita masih hidup dan menikmati segala berkat dari Tuhan, itu semua tentunya karena kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Sabtu lagi, weekend 17 Januari 2026. Waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah melewati hari ke-17 tentunya. Tahun yang baru itu sudah perlahan-lahan tidak baru lagi tentunya. Dan sebelum saudara tidur, mari kita terus belajar firman dalam renungan malam yang saya buat ini dengan topik dalam sepanjang bulan ini, menatap masa depan. Kita sudah belajar banyak hal dan hari ini kita belajar masa depan kita secara korporat atau secara bersama-sama sebagai komunitas gereja Tuhan, di mana Yesus sebagai gembalanya, Yesus sebagai kepalanya. Kita akan beri judul, saya akan beri judul Masa Depan Gereja. Di sini kita akan membaca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Di sana dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, secara korporat kita orang percaya masuk ke dalam satu tubuh, sehingga tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi. Kita satu di dalam Kristus. Dan pada saat itu, saat gereja sebelum dibentuk, antara orang Yahudi dan yang non-Yahudi begitu terdapat pertentangan, dan orang-orang Yahudi begitu membenci orang-orang non-Yahudi. Karena itulah Yesus membongkar atau mematahkan tembok pemisah itu saat ia mati, bangkit, dan naik ke surga. Lalu ia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi gerejanya di hari raya Pentakosta, di Kisah Para Rasul 1 dan 2. Setelah itulah era gereja dimulai. Dan kita saat ini ada dalam era gereja. Kita menanti Yesus datang untuk yang kedua kali. Sampai kapan? Sampai pengangkatan gereja terjadi. Jadi era gereja sesuai dengan apa yang saya pelajari dalam doktrin akhir zaman, bahwa gereja itu akan berakhir saat Tuhan mengangkat gerejanya. Saat Yesus datang kedua kali, menurut pemikiran dispensasionalis, Yesus akan datang dalam 2 tahap. Yang pertama untuk gerejanya, yang kedua ia datang yang kedua kali menghancurkan antikris dan musuh-musuhnya bersama gerejanya. Yang kita nantikan adalah bukan antikris sebagai gereja Tuhan, yang kita nantikan adalah masa depan kita dalam pengangkatan gereja. Tentunya ini topik yang sangat luas dan dalam, perlu pengkajian yang lebih dalam dan panjang. Saya sudah memberikan seminar beberapa kali mengenai hal ini. Saudara bisa melihat di GBI Manuel website di bagian media. Saudara bisa scroll dan search seminar akhir zaman. Di sana saya sudah jelaskan secara detail. Yang pasti malam hari ini dalam renungan singkat ini saya mengingatkan bahwa masa depan gereja itu cerah. Suatu hari kelak akan ada generasi yang tidak mengalami kematian karena Yesus akan datang kembali, lalu kita yang masih hidup akan menerima tubuh kemuliaan, diubahkan. Dalam ayat ini diangkat bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa, lalu bertemu dengan orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal terlebih dahulu yang di dalam Kristus. Pengangkatan gereja hanya diberikan kepada gereja Tuhan yang hidup setelah hari Pentakosta sampai hari pengangkatan gereja terjadi. Sedangkan orang-orang kudus di akhir zaman, di masa tribulasi, akan dibangkitkan pada akhir masa tribulasi nanti. Jadi inilah janji Tuhan bagi kita semua sebagai gerejanya. Ia akan mengangkat kita hidup-hidup bila kita masih hidup, dan kalau kita sudah meninggal, kita akan naik dengan tubuh kemuliaan dan menyongsong Tuhan di angkasa. Momen ini begitu cepat. Ini adalah pengharapan kita yang akan kita nantikan untuk mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Ayat yang sama juga dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah sekejap
dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi ordernya, yang mati dibangkitkan, lalu yang hidup diubahkan, lalu kita bersama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus di udara saat Dia datang untuk gerejanya. Kapan ini akan terjadi? Kita tidak tahu, karena pengangkatan gereja itu signless dan tidak boleh menebak-nebak waktunya. Ini adalah imminent moment, momen yang mendadak yang kita harus selalu expect akan terjadi. Karena itulah kita harus hidup senantiasa dalam berjaga-jaga dan ketersediaan, selalu siap sedia kapan saja Tuhan datang. Kita harus siap, dan orang percaya harus menatap masa depan dengan cara seperti ini. Sebagai individu, sebagai corporate, kita semua masa depannya cerah di surga bersama Tuhan Yesus. Inilah cara kita menatap hari depan yang penuh pengharapan di dalam iman kepada Kristus, dan patutlah kita bersyukur untuk hal itu. Terutama sebelum saudara tidur, saudara mengingat ini, saudara bersyukur karena masa depan saudara di dalam Tuhan luar biasa cerah dan baik adanya. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.